Hey, what's up? What's up? Hai, selamat malam. Yang kalau ngutang gak pernah dibalikin. Gimana kabarnya? Hidup makin susah aja ya tiap hari. Udah wabah penyakit di mana-mana, pengangguran bertambah, dan lagi stok sempak cuma tinggal satu nih di lemari. Terpaksa ini, tiap hari pakai bolak-balik, depan, belakang, dalam, luar. Pantesan dari kemarin gatal terus. Kalau kalian gimana? Jangan-jangan nggak pernah pakai sempak ya kalau keluar rumah? Ya udah, daripada semriwing, mending langsung seruput aja ceritanya. Intro. Teror agen MLM di Gunung Rindamen. 2 kali aku mendaki Gunung Rindamen. 2 kali juga aku mengalami pengalaman yang menyeramkan. Pengalaman pertama yang menyeramkan karena aku hampir bayar iuran BPJS. Naik lagi ya sekarang. Saat itu aku sakit dan ditinggal rombongan tanpa makanan, tanpa tenda, tanpa motor, tanpa si Dinda, tanpa si Rani. Pengalaman kedua menyeramkan karena kami diteror oleh agen MLM. Memang perlu ditabok nih kayaknya agennya. Kejadian itu terjadi pada tahun 2015 ketika aku mendaki Gunung Rindamen yang kedua bersama 2 sahabatku. Keduanya kebetulan belum pernah mendaki gunung. Mendaki delman pernah. Istimewa. Hari Minggu. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Hari ketika teror penunggu Rindamen itu menghantui aku dan temanku. Bahkan, temanku sampai diikuti sampai ke rumahnya. Kisah horor ini bermula ketika kami dalam perjalanan turun. Saat perjalanan turun, kami sempatkan bermalam di Segoro Bapak. Di empang ini terdapat suatu pemandian air panas yang alami, keluar dari panas ampas empang. Saat itu, aku dan temanku tergoda untuk menikmati empang air panas. Ya, berdua saja, karena teman satunya punya giliran ngomong anak dan memberi ASI. Dia kan cowok. ASI dari mana? Ketut. Sesampainya di pemandian air panas, aku melihat seseorang dengan penampilan layaknya dukun-dukun kayak di sinetron-sinetron. Memakai pakaian pink polkadot, menggunakan topi kayak Ratu Inggris, celana legging, sepatu sepak bola, dan berkumis PPAP. Empang air panas ini layaknya kolam renang yang memiliki beberapa tingkat kedalaman. Bedanya, dalam kolam air panas ini bukan kedalaman yang membedakan, tapi tingkat baunya. Yang semakin menjauh dari pusat, baunya semakin berkurang. Empangnya seperti tangga bertingkat, semakin ke bawah semakin kurang baunya. Aku hanya berani pada empang ketiga. Masih bau, tapi tidak sampai sebau nafas yang dengerin. Seperti empang 1. Di sana juga ada tempat berak, tempat boker. Empang 1, tempat para pendaki biasanya membuang boker, membuang hajat. Bapak dukun itu berjalan ke arah empang 1, tapi tidak untuk boker, tetapi untuk mandi. Ya, aku ulangi, untuk mandi. Gila, aku terkaget-kaget heran. Apa kulitnya kayak badak? Hidungnya kapalan apa ya? Gak nyium bau gitu. Tidak lama empang air panas ini ramai didatangi tidak hanya para pendaki namun juga tukang boker. Karena saat itu baru habis banyak makan. Menurut informasi yang aku terima, para tukang boker ini datang untuk mencari wangsit, cari ilmu, atau bahkan mengadu ilmu seperti bapak berkumis PPAP itu. Batinku, ilmu perbokeran apa yang ingin mereka capai?
Ternyata. Hari itu juga setelah mandi dan makan kami menuruni Rindamen lewat jalur Subaru. Sepanjang perjalanan kami melihat pohon-pohon tinggi yang membuat siang terasa menjelang malam. Sinar matahari tidak berhasil menembus pohon itu, membuat jalur turun seakan gelap. Namun patut disyukuri karena tidak terkena terik matahari seperti saat mendaki lewat Sialun yang isinya hanya warung nasi kucing. Suasana tiba-tiba berubah menjadi horor ketika kami merasa seperti ada mata yang mengikuti. Bersama dengannya ada suara burung emprit yang tidak berhenti. Bahkan setelah 30-an menit, rasanya kok burung emprit itu tidak menjauh, malah semakin mendekat, seperti mengikuti kami. Perasaan horor semakin menjadi-jadi saat itu karena meski kami jalan bersama, tapi terpisah jarak yang agak jauh. Ya, masing-masing 1 senti lah. Hal ini disebabkan kemauan fisik yang berbeda. Hanya ketika kami boker, baru bareng. Nongkrong bareng. Aku saat itu adalah orang yang paling depan, diikuti Boncel dan paling belakang Paijo. Tiba-tiba ada yang berdiri tegak, tapi bukan keadilan. Ternyata bulu-bulu halus di ketiak. Penyebabnya adalah sebuah pohon besar, begitu tinggi dan mengeluarkan wangi. Di kaki pohon itu ada sesuatu, dan ternyata wangi itu berasal dari sana. Eau de toilette, minyak wangi. Serta bahan perawatan lainnya. Percaya atau tidak, ada nasi tumpeng. Ini penunggu pohon Rindamen habis seminar MLM atau apa ya? Pasti ada peluang bisnis. Di saat kita kelaparan, kehausan, dan disabarkan yang tinggal sedikit ini malah ada makhluk yang bukan manusia diberi makan nasi tumpeng, pizza, dan kangen water. Sakit hati rasanya. Pengen ambil tapi takut bayar. Akhirnya aku menunggu teman sekalian istirahat. Begitu Boncel tiba, dia melihat makanan itu. Ia langsung ngiler. Bukannya ditendang, malah dimakan. Temanku yang satu ini memang suka lapar. Ya, mungkin pengaruh sering nonton YouTube food vlogger ya. Dan juga belum makan membuatnya bereaksi berlebihan. Serem ente, Cel. Makan sajian gitu. Ntar yang punya marah loh. Kampret. Kita kelaparan. Makanan kok dibuang-buang. Mana sudah? Suruh keluar tuh yang punya. Santai, Cel. Kayak yang sudah dulu. Kita tunggu Paijo. Lama sekali anak itu. Mungkin dia lagi ngapel. 10 menit berlalu, belum terlihat batang si Paijo. Beberapa orang yang jauh di belakangnya mulai muncul. Hampir setengah jam namun Paijo belum muncul juga. Kami mulai heboh. Takut jangan-jangan dia kenapa-napa. Sudah dik-duk rasa hati. Yang dikhawatirkan malah muncul sambil cengar-cengir. Membawa sebuah tongkat yang digunakan untuk membantu menahan beban ketika ia turun. Cerdas sekali kataku. Setelah cukup beristirahat dan makan kacang sebagai bekal untuk lanjut turun ke bawah, kami melanjutkan perjalanan. 1 jam perjalanan, perasaan horor semakin mencekam, seperti ada yang mengikuti saja. Tak ada satupun yang berbicara. Meski tidak ada jalan berdampingan, kami masih bisa saling melihat. Boncel sudah tidak bersuara sama sekali. Hanya si Paijo saja yang terlihat masih ceria, bahkan menyahuti suara burung emprit. Sweet, sweet. Boncel yang berjalan semakin lambat, tidak seperti biasanya. Seperti ada beban di atas karirnya. Semakin berat saja. Entah kenapa aku khawatir dan mulai ke belakang melihat kondisinya. Aku kaget bukan main. Ada sosok mirip manusia, namun berkepala manusia. Ya manusia. Yang mengikuti ternyata itu adalah agen MLM. Aku mau berteriak tapi suara tidak keluar. Sempakku melorot seketika. Boncel duduk terjatuh kepayahan dan si agen MLM ini di belakangnya menghilang. Aku usap mataku. Si agen MLM ini tidak ada. Ya mungkin aku lelah. Mungkin saja makhluk itu
hanya imajinasiku. Kami lanjut jalan tanpa suara. Sampai tidak terasa sudah berada di pos 1. Si Paijo tak ada, sepertinya berjalan bersama grup lainnya. Hanya aku berdua dengan Boncel. Di pos 1 akhirnya aku mendengar suara. Seperti ada yang ngikutin, katanya. Dia mendengar seperti orang mendengus di tempat di belakang kepalanya. Begitu dia menoleh, sosok itu tak ada. Tiba-tiba saja ia menggigil ketakutan. Suara dengusan itu datang lagi, katanya. Aku menoleh melihatnya. Seketika perasaan merinding menjalari tubuhku. Makhluk itu, si agen MLM melihatku dengan mata jereng. Melotot seolah melihatku padahal tidak. Melihatku atau tidak ya ini? Aku mau berbicara tapi kata-kataku nyangkut di tenggorokan. Kemudian tertelan. Dan tanpa terduga-duga agen MLM itu akhirnya memprospek kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gabung dalam bisnis QNet ini sudah 10 tahun pengangguran. Sebelum saya gabung dalam bisnis QNet ini sudah pengangguran. Ini saya sebelum gabung dalam bisnis QNet ini sudah tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, dan kondisi sangat miskin. Orang yang kaya, orang yang sukses itu orang yang biasa-biasa saja. Tapi orang itu mau melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Saya bisa gabung QNet, baru bisa gabung menangis. Terima kasih ya Allah, belum dapat hasil. Sujud syukur baru bisa gabung. Sudah pengangguran. Banyak penolakan terus saya lakukan. Penghinaan terus saya lakukan. Penertawaan terus saya perjuangkan. Alhamdulillah. Gak nyampe. Luar biasa. Hari ini komisi yang saya miliki dalam 1 minggu minimal 15.000 dalam 1 minggu. Dengan adanya QNet saya perjuangkan, saya bisa membangun 2 rumah. Saya tidak punya namanya sepeda pancal, saya tidak punya Bapak Ibu. Sepeda motor saya tidak punya Bapak Ibu. Tapi dengan QNet saya perjuangkan, alhamdulillah, gak nyampe. Saya bisa mewujudkan kendaraan-kendaraan ini. Dan ini salah satunya motor yang saya cintai. Kenapa? Karena ini pertama kali saya membeli sepeda motor. Dan ini adalah motor yang termahal. Semua apa yang saya miliki ini kreditan. Semua bukan cash. Dan ini BPKB-nya. Saya bukan bermaksud sombong untuk mengutarakan semua apa yang saya miliki. Saya manusia biasa, Anda manusia biasa. Saya makan nasi, Anda minum air. Saya minum air, Anda makan nasi. Saya makan nasi, Anda manusia biasa. Kalau Anda belum pernah kaya dan lama miskin Anda, artinya saya katakan dengan tegas, Anda belum pernah kaya, Anda memilih menjadi orang miskin. Salam sukses. Merdeka, merdeka, orang umum. Setelah itu Boncel bangkit dan lanjut berjalan terseok-seok. Aku tetap tidak bisa berbicara. Lama rasanya berjalan sampai hampir menjelang maghrib. Belum tiba juga. Rasanya dekat tapi kok jauh sekali. Normalnya sebelum pukul 5 sore kami seharusnya sudah tiba. Tapi apa mau dikata, Boncel kewalahan menggendong si manusia MLM dan aku ngos-ngosan karena sering olahraga tangan kanan. Pintu gerbang Ridamen mulai terlihat dari kejauhan. Tak lama kemudian lewatlah warga lokal berpakaian pink membawa beberapa kayu bakar menyalip kami. Ia melihat ke arah kami kemudian mendekati aku. Kok rasanya aku pernah melihatnya ya? Oh, ternyata bapak dukun yang aku lihat di air panas tadi. Temanmu diikutin, kata bapak itu. Iya pak, tolongin dia pak, kataku. Entah bagaimana suaraku bisa keluar dan aku memohon dengan terbata-bata. Bapak itu kemudian mengeluarkan semacam buntelan warna-warni dilempar ke arah si agen MLM itu. Ternyata lenyap.
Boncal yang berjalan membungkuk seketika kayang. Ia mendatangi bapak itu dan berterima kasih. Bapak itu menasihati kami dan meminta kami untuk berhati-hati. Jika melihat makanan tergeletak di bawah pohon besar, jangan dimakan. Aku dan Boncal saling berpandangan. Dalam hati, seandainya bapak ini tahu yang dilakukan Boncal, bapak ini pasti tidak akan membantu. Dalam perjalanan pulang menggunakan mobil truk, Boncal terus menceritakan pengalaman horornya. Pak Ejo tidak terlalu mendengarkan karena asik ngobrol dengan kambing di truk. Memang sih dia lebih akrab ke hewan dibanding dengan manusia. Boncal mengatakan dia tobat melakukan seperti tadi. Itu pengalaman paling menyeramkan yang pernah dia alami. Kau pikir itu sudah selesai? Aku mendengar suara berbisik di telinga. Tidak mungkin ada orang berbisik bisa terdengar di tengah laju mobil dan deru angin. Aku cuek aja karena melihat Boncal sudah nyanyi-nyanyi, ceria dengan suara jeleknya. Setelah tiba di rumah, aku segera mandi bahkan sampai ketiduran. Selesai mandi, aku segera bersiap-siap untuk tidur. Aku mengambil HP untuk mematikan, ya agar tidak terganggu. Aku melihat ada begitu banyak panggilan tak terjawab dari nomor Boncal. Aku membuka pesan di WhatsApp dari Boncal. Bro, tolong, agen MLM itu datang lagi. Salam sukses. Merdeka, merdeka, orang umum. Ceritanya nyeremin juga ya guys. Kalian pernah nggak di prospek sama agen MLM yang kalau bilang semangat banget, kami akan sukses menerjang, kami akan mendapatkan kapal pesiar, piknik ke luar negeri, ke Eropa. Pernah nggak kayak gitu? Kita akan sukses, membil peluang bisnis. Tai lah. Ini agen MLM-nya sampai datang ke gunung lagi nih. Niat banget ya. Kalau kalian punya pengalaman di datangnya agen MLM, ceritain ya di kolom komentar.